Saya debat, saya tunjukin bukti-buktinya, fakta-faktanya, lalu kemudian marah-marah gitu kan. Jadi setelah ditampar justru langsung di demo? Di ICW demo, pada saat iya, 2 hari setelah itu. Mas Danang Widoyoko, apa kabar? Baik. Mas, terima kasih dia tengah kesibukan berkenan hadir di podcast saya. Teman-teman yang menyaksikan podcast Imam Priyono, hari ini saya kedatangan sahabat, senior, dan tentu kita mengenal perjalanan panjang dari beliau di isu-isu anti korupsi. Mas Danang Widoyoko pernah di ICW, salah satu yang awal, kalau boleh dibilang begitu, kemudian sekarang Sekjen Transparansi Internasional. Betul ya Mas? Iya. Oke, Mas, sebelum kita kemana-mana, sejak kapan Mas aktif di isu anti korupsi ini? Saya bergabung di ICW sejak tahun 2000 gitu ya. Jadi dan saya di ICW mungkin hampir 15 tahun ya, 15 tahun. Sebelum kemudian ke Transparansi Internasional Indonesia. Apa yang memicu ke situ Mas? Kan profesi banyak. Kemudian memilih menjadi aktivis, menjadi NGO, apalagi isunya anti korupsi, apalagi 15 tahun yang lalu, itu kan profesi yang agak unik tuh Mas. Mungkin pada waktu itu tidak unik ya. Mungkin pada masa itu mungkin ada banyak yang seperti saya. Kesel aja gitu kan. 98 kalau kita masih ingat itu kan krisis ekonomi gitu ya. Dan krisis ekonomi itu menimpa semuanya, termasuk kelas menengah. Dan saya merasakan sendiri gitu ya. Jadi salah satu hobi saya itu sampai sekarang itu memasak. Itu akibat 98 karena uang dari orang tua nggak cukup waktu itu. Saya harus masak sendiri gitu. Jadi kemudian ya akhirnya hobi kalau masak. Jadi terasa betul bahwa krisis itu menimpa semua pada masa itu. Dan salah satu penyebab krisis adalah korupsi gitu ya. Jadi saya menyaksikan betul dan merasa sangat kesel gitu ya. Uang bulanan dari orang tua nggak cukup sehingga saya harus masak sendiri gitu ya. Sementara di televisi saya lihat BLBI itu di bailout sama pemerintah gitu ya. Jadi mereka perusahaan swasta tuh gitu ya. Iya, punya uang, ngumpulin uang dari masyarakat, diputar dimasukin perusahaannya sendiri, nggak bisa bayar, minta uang dari pemerintah lagi. Saya minta ke orang tuanya setengah mati gitu kan. Jadi kesel banget gitu kan. Dan saya kira itu yang pada waktu itu mendorong banyak mahasiswa demonstrasi sehingga kemudian akhirnya Orde Baru jatuh pada waktu itu gitu. Dan kemudian itu yang menjadi perhatian saya ini korupsi yang bikin rusak ini. Korupsi gitu. Dan pada waktu itu juga korupsi itu bukan hanya di Jakarta sebetulnya. Pada level yang di bawah pun, cuma karena pada waktu itu kan sebetulnya media massa dikontrol, tidak boleh kritis gitu. Tapi begitu 98, begitu orang terjadi reformasi, orang melihat ternyata di tingkat 2, di level kota kabupaten, itu ada korupsi juga dalam bentuk misalnya, ini jalan kok baru kemarin dibangun udah rusak lagi. Ini jadi kemudian ini dirasakan langsung gitu. Semua merasakan langsung dan saya kira itu yang membuat saya menjadi penasaran ya, saya kira tertarik, penasaran dan mencari tahu dan ingin terlibat untuk bagaimana menekan, memberantas atau menekan minimal mencegah korupsi. Mas, masuk di isu ini kan bukan tanpa resiko. Kita punya cerita Mas Tama S. Langkun, kita punya cerita Novel Baswedan, kita punya cerita banyak teman-teman jurnalis yang mengalami kekerasan yang dugaannya terkait dengan isu-isu korupsi. Dan Mas Danang kita tahu bersama pernah mengalami aksi kekerasan gitu. Itu nggak bikin kapok gitu Mas, nggak bikin ngeri gitu. Ya itu bagian dari risiko pekerjaan. Artinya semua pekerjaan itu ada risikonya gitu. Misalnya orang kantoran di tengah jalan tabrakan itu risiko juga gitu kan. Dan ada jauh lebih banyak yang seperti itu gitu kan. Menurut saya sih tidak terlalu inilah dibandingkan banyak profesi lain, pekerjaan lain gitu. Jadi saya kira semua pekerjaan pasti ada risiko-risikonya. Tapi resiko berhadapan fisik, resiko berhadapan dengan kekuatan besar dan seterusnya, ini kan menarik. Kadang-kadang kita bisa mencium baunya, tapi kita tidak bisa membuktikan tekanannya dan seterusnya. Ini kan dihadapi kan sama teman-teman pegiat anti korupsi kan? Ya, tentu saja itu yang saya kira menjadi concern kami semua gitu ya. Nggak kapok tuh Mas?
ya mau gimana lagi, harus dihadapi kan. Ini kan sekali masuknya itu kan, berangkatnya itu kan saya kesel karena korupsi, karena melihat korupsi. Saya penasaran bagaimana gimana caranya memberantas, menekan atau mencegah korupsi ini gitu kan. Kalau kemudian ada perlawanan, misalnya ada serangan, ada apa, berarti benar dong yang saya lakukan. Kalau saya keliru berarti nggak ada apa-apa. Nah kalau saya ternyata ada banyak yang marah-marah, berarti jalannya sudah benar itu kan. Berarti Jadi waktu itu ditampar justru membuat Mas Danang merasa, loh ini justru saya berada di tempat yang benar, di posisi yang benar gitu. iya maksudnya ya itu kan kemudian membuat bahwa yang kita sampaikan, yang kita ungkapkan itu membuat kesal mereka, sehingga kemudian mereka tidak punya cara lain selain menggunakan cara represi. Jadi cara represi itu kan sebetulnya siapapun itu menjadi pilihan terakhir. Itu bukan cuma pada level negara, level makro, tapi sampai level individu. Kan kalau kita marah-marah kan pertama dalam hati dulu kan, kedua keluar dari verbal. Kalau udah nggak tahan kan baru mukul. Nah artinya kalau udah sampai pakai cara kekerasan berarti sudah nggak tahan lagi gitu kan. Berarti benar ini, masalahnya benar ini kan. Wah tapi Mas Danang nih luar biasa ya. Orang tuh biasanya diancam aja ada yang khawatir dan kemudian mundur. Mas Danang pernah ditampar di depan publik, kemudian sekarang tetap berada pada jalur yang sama, tetap berada di isu-isu anti korupsi. Itu saat ditampar, apa perasaannya Mas? Fisiknya diserang, apa yang dirasakan? Mungkin ini kita bisa flashback gitu ke belakang. Bang tampar sebenarnya saya nggak habis pikir, kaget aja kok. Ini saya aja debat kok marah. saya kaget aja gitu ya. Dan waktu itu di satu media televisi gitu ya, televisi berita, ada talk show gitu ya. Saya debat, saya tunjukin bukti-buktinya, fakta-faktanya, lalu kemudian marah-marah gitu kan. Karena kebijakannya saya tantang, kemudian terus nampar, terus ya saya juga kaget aja karena cepat sekali prosesnya. Lalu kemudian justru saya yang di demo berhari-hari, hampir 2 minggu saya ingat saya di demo gitu. Jadi setelah ditampar justru langsung di demo? Di demo? Iya. 2 hari setelah itu. Soalnya nggak ada apa-apa. Hari kedua udah muncul satu persatu tuh, macam-macam, ada yang demo, ada miss call, telepon, SMS gitu yang pesan-pesan ancaman segala macam adalah. Ya standar sebetulnya. Tapi konsekuensi logis ini sudah pernah difikirkan ya Mas? Oh tentu sudah dipikirkan juga ya. Saya kira teman-teman ICW juga makin kesini juga sadar bagaimana memitigasi risiko-risiko seperti ini gitu ya. Jadi saya kira itu yang ini. Tapi menurut saya memang ini menjadi catatan kita semuanya ya. Pada waktu itu ada beberapa hal yang kemudian saya agak ini, terutama kali tadi menyinggung kasusnya Tama yang dipukul polisi, bukan polisi, karena dia mengungkap kasus korupsi di kepolisian gitu ya. Lalu kemudian dia dipukul gitu. Dan pada waktu itu sebelumnya saya tidak terlalu memperhatikan betul gitu ya. Teman-teman juga tidak melakukan. Ya kita tahu ada almarhum Cak Munir yang diracun di udara, meninggal karena diracun gitu kan. Lalu kemudian saya pikir waktu itu kan seminggu sebelumnya berita tentang rekening gendut itu membuat kantor majalah Tempo ada beberapa serangan lah gitu ya. Saya waktu itu tidak berpikir lebih jauh daripada mungkin yang diserang kantor, ternyata yang diserang personal. Jadi artinya sebetulnya pada waktu itu kami menganggap bahwa setelah demokrasi, setelah Indonesia Orde Baru selesai gitu ya, diganti pemerintahan yang secara 5 tahun ada sirkulasi kekuasaan, hukum sudah mulai berjalan. Tentu ada banyak masalah, tapi kan menegakkan hukum mulai berjalan, artinya risiko-risiko pelanggaran HAM mungkin akan berkurang. Ternyata salah dan bahkan sampai sekarang praktek-praktek pelanggaran HAM itu terus terjadi. Nah menurut saya ini memang pelajaran penting bagi kita semuanya, dan saya kira teman-teman di ICW dan juga saya kira banyak teman-teman aktivis sekarang sudah mulai memikirkan gitu, bukan cuma gagasan besar bagaimana perlindungan terhadap aktivis, tapi bagaimana strategi-strategi teknis dan juga praktis bagaimana mengatasi dan
mencegah praktek menjadi korban kekerasan seperti itu. Mas Danang, kalau flashback ke belakang, dulu itu kalau yang cerita Mas Danang ditampar itu soal apa ya? Mungkin sebetulnya waktu itu saya membongkar skema ini, sebetulnya asuransi di buruh migran. Ini juga yang bikin saya kesal juga kan, artinya kan buruh migran itu kan orang susah, artinya mereka nggak ada kerja di kampung. Karena ada berapa banyak saudara saya yang karena nggak ada kerjaan harus jadi buruh migran, dan untuk berangkat itu ongkosnya mahal. Saya termasuk keluarga saya memberi pinjaman kepada keluarga yang hendak ke luar negeri. Lalu kemudian kami mendapatkan informasi ternyata salah satu pungutannya itu dalam bentuk asuransi, dan itu ada banyak persoalan di situ gitu ya. Tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang mempersoalkan. Nah, di satu talkshow itu saya ungkap satu persatu ada kebijakan menteri yang memang mengarah kepada satu perusahaan asuransi tertentu, dan itu merugikan buruh migran. Dan acara itu dengan menterinya ya? Live dengan menterinya gitu kan. Dan ketika ngomong itu saya ingat saudara saya yang jadi TKW di luar negeri gitu kan. Ini korban saya ini kan. Saya minjemin keluarga saya minjemin saudara itu. Jadi ini nggak benar ini. Makanya kemudian saya bersemangat, ini nggak benar skema asuransi seperti ini, malah membebani buruh migran, bukan melindungi itu. Dendam nggak Mas? Apanya terhadap pemukulan di depan publik, mungkin kan bisa jadi ada rasa harga diri yang dirusak. Sudah ada selesai. Kalau profesional saya sudah maafkan, sudah selesai sebetulnya, tidak ada ini. Dan sekarang atau belakangan jadi punya hubungan baik, maksudnya normal saja sudah? Enggak, beliau sudah almarhum, jadi tidak ini sudah selesai lah, sudah maafkan, sudah selesai. Apa lesson learn-nya Mas? Buat kita semua yang mungkin sampai saat ini harus terus berjuang untuk menjadi bagian dari proses perjuangan anti korupsi. Apa lesson learn-nya dari cerita-cerita kekerasan yang pernah merisak teman-teman yang ada di isu ini? Iya, sebetulnya korupsi itu merugikan kita semuanya. Kita semua kena dampak. Cuma kadang-kala kita merasa tidak berdaya, tidak mampu untuk mengubah keadaan gitu ya. Jadi itu yang membuat orang lalu kemudian merasa frustrasi, tidak berdaya, dan seakan-akan menemui tembok besar gitu. Jadi itu yang membuat orang seakan-akan tidak ini ya. Tetapi ya kalau kita tidak melawan itu ya akan terus-menerus kita jadi korban gitu ya. Akan terus-menerus kita akan mengalami diperas di ini. Jadi seperti pengalaman saya tadi itu, saya ngalamin sendiri minjemin uang kepada saudaranya TKW. Saya ngalamin sendiri pada waktu itu ada terminal 3 atau terminal 4 yang khusus TKI yang itu kan tempat pemerasan. Sekarang sudah dihapus sih artinya. Sudah dihilangkan. Tapi saya merasakan sendiri semuanya itu. Jadi kalau kita tidak melakukan upaya untuk mengubah keadaan, ya selamanya kita akan tetap seperti itu gitu ya. Nah, itu yang saya kira ada cara-caranya, ada strateginya untuk mulai memberantas korupsi gitu ya, melakukan perlawanan karena kita semua jadi korban gitu kan. Dan itu bisa kita diskusikan bersama, kita bisa pelajari, dan harus terus kita kembangkan dan kita sesuaikan strateginya dengan perkembangan yang terbaru gitu. Mas, ada yang bilang mungkin ini juga bisa menjadi hipotesa, demokrasi dan korupsi itu saling melengkapi dalam tanda petik gitu ya, apalagi ditambah dengan otoritarianisme gitu ya. Apalagi demokrasi dianggap membuat kita semakin transaksional. Belakangan kita ada pilkada, ada pemilihan umum, rakyat merasa semakin berjarak dengan capaian-capaian anti korupsi kita. Gimana Mas Danang melihat ini? Iya, saya kira kita mesti memisahkan satu persatu. Ini itu ada beberapa hal besar yang seakan digabung jadi satu, lalu kemudian campur aduk. Pertama soal korupsi. Korupsi itu bisa terjadi di negara otoriter dan juga bisa terjadi di negara demokrasi. Ya, jadi pada masa Soeharto terjadi korupsi, sekarang juga terjadi korupsi gitu ya. Di negara maju pun masih ada korupsi juga, di negara miskin apalagi juga ada korupsi. Tetapi yang perlu diingat bahwa di negara otoriter kita tidak bisa secara terbuka melawan korupsi. Nah, kalau di negara demokrasi masih ada korupsi, tetapi
kita punya peluang, kita punya kesempatan untuk secara terbuka dan bersama-sama menggalang kekuatan melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. Jadi itu saya kira ini. Jadi suasana demokrasi sebenarnya menguntungkan juga pada sisi Oh yang iya, Ya. karena saya mengalami pada masa Orde Baru. Ngomong seperti ini pada masa Orde Baru, besok udah dibredel ini Anda. Kalau Anda masih nekat ini mengudarakan terus podcast Anda, ya Mas Imam mungkin tinggal kenangan saja gitu, tinggal nama saja gitu ya. Kalau sekarang kan nggak ada masalah, ya tentu ada gugatan segala macam. Tetapi risikonya tidak sebesar pada masa lalu ketika kita berada di bawah negara otoritarian. Oke, jadi sekarang kalau tesisnya begitu, artinya negara demokrasi pun sebenarnya bisa bebas dari korupsi. Bisa jadi korupsi itu saya lanjutkan ya. Korupsi terjadi di negara otoritarian dan juga bisa terjadi di negara Dua-duanya bisa. demokrasi gitu. Dan kemudian yang pokok kedua adalah mengapa kemudian korupsi subur dalam demokrasi gitu ya. Tentu kita mesti mencermatinya gitu ya. Yang disebut korupsi subur pada demokrasi sebetulnya korupsi pada elektoral gitu. Korupsi pada pemilunya kan, bukan sistem demokrasinya tapi korupsi pada pemilu gitu ya. Nah yang saya kira ini kemudian kita mesti dekati satu persatu gitu ya. Artinya bahwa persoalan korupsi pada pemilu itu juga persoalan dari dulu hingga sekarang gitu ya. Artinya apakah dari dulu itu praktek money politik katakanlah tidak ada? Oh ada. Serangan Fajar kalau kita masih ingat itu muncul pada masa kapan? Orde Baru. Jadi strategi-strategi yang dulu dipakai pada masa Orde Baru direvitalisasi dan dikembangkan dan mungkin makin menyebar pada masa saat ini gitu ya. Tapi bahwa penemuan strategi penggunaan cara-cara seperti itu dilakukan pada masa lalu gitu ya. Nah, memang ini kemudian tantangan bagi demokrasi kita gitu ya. Demokrasi itu tidak linear jalannya. Kalau udah demokrasi tadi, lalu kemudian aman. Seperti kesalahan saya mengakses waktu itu, kalau ada demokrasi, ada asasi, nggak ada risiko buat aktivis. Ternyata masih ada gitu kan. Jadi ini yang saya kira kita perlu sadari bahwa demokrasi itu bisa maju, bisa mundur kemudian. Bahwa demokrasi itu katakan seperti ini. Ketika ruang untuk memberantas korupsi itu akan semakin mengecil ketika demokrasinya surut atau demokrasinya mundur. Oleh karena itu kemudian demokrasi itu menjadi faktor penting gitu ya. Faktor penting yang harus kita perhatikan bahwa pemberantasan korupsi itu mesti terkait juga dengan demokrasi itu pertama. Kemudian yang kedua bahwa demokrasi itu juga ada derajatnya gitu. Di beberapa survei ada yang nyebut kualitas demokrasinya gitu. Negara kita barangkali adalah negara yang sudah demokratis gitu ya. Bahkan ada beberapa pengamat menyebut bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia ya mungkin mengalami kemunduran tetapi relatif lebih demokratis gitu. Apalagi kalau memandangnya dari luar ya, Indonesia kalau dibandingkan dengan Thailand misalnya, kalau kita saksikan saat ini atau katakanlah di tengah munculnya populisme global gitu, apa yang terjadi di Amerika gitu ya, nggak beda jauh dengan Indonesia gitu kan. Nah artinya kemudian ada persoalan kualitas demokrasi yang tidak seperti yang kita harapkan, atau kemudian kejadian terakhir ini seperti Omnibus Law yang dipaksakan oleh pemerintah itu kita saksikan bahwa demokrasinya menyurut karena proses partisipasinya berkurang, atau kemudian kita saksikan misalnya Pilkada Jakarta 2017 ketika isu identitas dipakai, kita melihat ada demokrasi tapi kemudian kualitasnya dipertanyakan ketika isu SARA dimunculkan. Oleh karena itu kemudian kita bicaranya pada bukan yang salah pada demokrasinya, tapi mengapa demokrasi kita kualitasnya rendah. Harusnya kualitasnya makin lama makin meningkat, bukannya makin mundur. Nah, yang saya kira diskusinya di situ, bukan apakah demokrasi ini dibutuhkan apa enggak gitu ya. Jadi semakin tertekan demokrasinya, akhirnya kita juga bisa menyederhanakan perjuangan anti korupsinya juga bisa makin melemah gitu. Oh, tentu saja. Makanya misalnya ada tagar demokrasi di korupsi dan seterusnya itu iya, karena juga punya relasi yang sangat dekat gitu ya. Ya konteksnya pada waktu itu revisi undang-undang KPK gitu ya.
yang prosesnya mirip dengan pembahasan Omnibus Law hari-hari ini gitu, diproses dengan cepat, dibahas dengan cepat tanpa membuka partisipasi publik. Bahkan waktu itu KPK yang mau diubah undang-undangnya juga tidak pernah mendapatkan draft resmi, sama seperti sekarang draft resminya pun terus bermasalah yang undang-undang Omnibus Law. Jadi ini yang membuat saya melihatnya bahwa ini demokrasinya semakin menyurut gitu. Ada kecenderungan demokrasi menyurut, kualitasnya menurun gitu. Okay. Ini yang membuat sebetulnya lalu kemudian dalam konteks pemberantasan korupsi artinya ruang bagi gerakan anti korupsi untuk melakukan perubahan, mendorong perubahan ke arah integritas itu akan semakin sempit. Ini kan Mas Danang ngomong Omnibus Law. Pada satu sisi pemerintah menganggap Omnibus Law justru bisa mereduksi korupsi. Tapi di sisi lain teman-teman aktivis ICW misalnya justru beranggapan sebaliknya. Apa kalau tanggapan Mas Danang? Sebetulnya begini, jadi pertama saya kira kalau Omnibus Law itu pertama persoalan mendasarnya adalah pada prosesnya yang mengikuti proses undang-undang KPK, undang-undang minerba dan berbagai produk legislasi lain yang kemudian dipaksakan dan menutup ruang partisipasi sehingga kemudian muncul banyak persoalan dan meninggalkan mereka yang terdampak dan dirugikan dari undang-undang ini ke dalam perdebatan. Ini yang saya kira problem pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan korupsi. Ini barangkali kita mesti melihatnya secara lebih jernih gitu. Bahwa korupsi ada masalah dalam korupsi dalam perizinan gitu ya. Tetapi yang kemudian perdebatan kita, apakah kemudian Omnibus Law itu jawaban terhadap pemberantasan korupsi gitu. Apakah kemudian undang-undang Omnibus Law ini berkontribusi pada pemberantasan korupsi? Ini yang saya kira akan menjadi pertanyaan gitu. Karena begini, di beberapa survei sebetulnya, di beberapa survei global, Indonesia ini mengalami perbaikan. Ada peningkatan dalam pemberantasan korupsi tanpa Omnibus Law ya. Indonesia mengalami peningkatan. Indonesia itu mengalami peningkatan. Jadi survei ini dibuat sebelum ada Omnibus Law. Sebelum ada Omnibus Law. Jadi salah satu yang terkenal kan yang diproduksi oleh World Bank itu adalah ease of doing business gitu ya. Jadi kemudahan berusaha. Ya Indonesia meningkat gitu. Indonesia meningkat, tetapi kemudian ada stagnan di peringkat 70-an. Saya lupa detailnya, enggak bawa angkanya gitu ya, produk surveinya. Jadi berapa tahun itu di level itu gitu, tidak beranjak jauh meningkat ke tahap selanjutnya. Nah, masalahnya apa gitu? Masalahnya menurut survei-survei itu bukan pada perizinan, tetapi lebih kepada soal kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hal misalnya kita bicara soal lembaga peradilan, kita bicara soal jaminan investasi. Ini yang saya kira belum diadres dari ini. Dan itu tidak dibahas dalam Omnibus Law, lain lagi itu persoalannya gitu ya. Lalu kemudian persoalan lagi yang saya masih ingat di ease of doing business, salah satu yang membuat skor Indonesia rendah itu adalah problem di dalam perdagangan lintas batas. Ini yang saya kira menjadi masalah. Artinya apa? Sebetulnya ini indikator ini memotret sebetulnya problem tata kelola ekonomi kita gitu ya. Kalau kemarin kita saksikan misalnya soal impor pangan yang bermasalah, lalu kemudian ada ekspor bukan yang udang, yang KKP yang kemarin dibuka lagi, lobster. Kenapa kok hanya perusahaan itu yang dapat gitu? Nah itu yang sebetulnya diadres oleh indikator perdagangan lintas batas itu. Bagaimana tata kelola perdagangan di Indonesia yang tidak inklusif, yang tidak terbuka bagi semua pihak. Jadi hanya diberikan kepada mereka yang dekat dengan kekuasaan gitu ya. Misalnya yang paling kelihatan itu impor pangan, dulu impor BBM, saya nggak tahu ya perkembangan terakhir di BBM. Itu kuotanya diberikan kepada mereka yang dekat dengan kekuasaan dan tidak transparan prosesnya. Nah ini yang saya kira menjadi catatan. Artinya kan
sistemnya tidak terbuka, tidak semua orang bisa mendapatkan itu, dan pada akhirnya justru rakyat yang dirugikan karena membayar lebih mahal. Nah ini yang sebetulnya satu poin yang ditangkap oleh World Bank dalam Bank Dunia dalam Ease of Doing Business, itu satu. Kemudian survei lain yang terutama dibuat oleh Transparency International, kami kan tiap tahun membuat Corruption Perception Index. Nah, Corruption Perception Index Indonesia itu trennya naik terus gitu. Dari 38 ke 40. Ke 40 gitu. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya dari skor 20-an gitu ya. Nah, mengapa kemudian Indonesia tidak bisa ke level naik ke 5 atau 6 gitu, 60 gitu ya. Ada dua hal yang membuat skor kita itu nggak bisa ngangkat lagi. Satu itu survei yang dipotret oleh Variety of Democracy itu menunjuk kepada praktek-praktek pendanaan politik, praktek money politik gitu ya. Jadi ini yang korupsi politik sebetulnya. Korupsi politik. Ini tentu saja di luar Omnibus Law. Lalu kemudian yang kedua korupsi di lembaga peradilan yang dipotret oleh sebenarnya Rule of Law Index. Jadi Corruption Perception Index itu dibangun dari berbagai survei lain. Nah, dua survei paling rendah itu dua. Variety of Democracy yang menyoroti soal praktek money politik dan pendanaan politik. Yang kedua soal korupsi peradilan. Nah, ini duanya di luar dari Omnibus Law, tidak ditulis di Omnibus Law. Jadi Omnibus Law itu secara umum barangkali benar bahwa dia mempercepat proses perizinan. Lalu kemudian ada upaya mempercepat itu semua. Tetapi at certain cost gitu, ada ongkos yang harus dibayar. Pertama tentu soal lingkungan yang persyaratan lingkungan dipermudah, tetapi dampaknya adalah nanti kerusakan lingkungan, kemudian partisipasi masyarakat. Ini yang disorot oleh teman-teman aktivis lingkungan bahwa AMDAL ini sekarang masyarakat nggak dilibatin lagi gitu ya. Kita tahu AMDAL bermasalah, tetapi solusinya bukan dengan membuang masyarakat dalam proses pembahasan AMDAL gitu. Itu yang saya kira. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya ada Omnibus Law ini, salah satu yang banyak dikritik adalah ketika kemudian dalam jangka waktu tertentu perizinan tidak keluar, lalu kemudian pemerintah pusat menarik. Ini yang membuat pemerintah daerah marah gitu. Nah, apakah ini memberantas korupsi? Mungkin benar. Tapi kok saya melihatnya menggeser rente ini. Rente yang dinikmati pemerintah daerah sekarang ini dinikmati oleh pemerintah pusat. Ini kan. Karena apa? Kalaupun mau korupsi, yang tentu menerima adalah yang memberikan izin. Kalau dulu izinnya di pemerintah daerah, sekarang izinnya di pemerintah pusat. Nah, apakah kemudian asumsinya pemerintah pusat lebih baik dan tidak korup dibandingkan pemerintah daerah? Ini yang saya kira menjadi catatan. Karena menurut saya ini bukan mengurangi korupsi, tapi menggeser rente. Bisa jadi mungkin lebih murah, tapi ini tidak karena tadi soal kepastian hukum tidak diselesaikan, praktek dalam korupsi politik juga tidak mulai dibahas dan dicegah dan diminimalkan, lalu kemudian melompat kepada penyederhanaan izin. Lalu ini saya menduga bahwa ini hanya menggeser rente dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Secara umum terkait dengan ini kita bertepatan juga ya, periode kedua usianya 1 tahun dari Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan kita sudah melihat Pak Jokowi di periode sebelumnya dengan Pak JK. Apa tanggapan dari TI melihat hal ini, Mas? Apa opini Transparansi Internasional terkait dengan pilihan-pilihan kebijakan dan keberpihakan terhadap isu anti korupsi? Ya tentu mundur jauh ya, mundur jauh karena pada periode kedua itu Jokowi tidak perlu berbuat baik lagi, tidak perlu menjadi orang baik lagi gitu ya, tidak perlu menunjukkan prestasi lagi karena tidak ada pemilu berikutnya kepada rakyat gitu ya, kepada publik, kepada rakyat. Jadi makanya di periode pertama dia kerja keras, ya kita saksikan bersama gitu ya. Kita harus apresiasi misalnya di infrastruktur, pembangunan di mana-mana itu bisa kita saksikan. Dalam soal korupsi ada peningkatan dalam Corruption Perception Index kita. Survei-survei ekonomi juga menunjukkan ada perbaikan, walaupun belum tidak setinggi yang diharapkan, tapi ada perbaikan itu gitu. Tapi periode pertama itu kan Jokowi harus bekerja keras agar kemudian dia terpilih pada tahun 2019 pada pemilu untuk maju ke tahap kedua, ke periode kedua gitu.
Nah, ketika periode kedua, ketika Pak Jokowi bilang saya nggak ada beban lagi, saya berharap bahwa dia tentu pilihan kebijakannya akan makin rasional, akan makin berani melakukan banyak perubahan yang barangkali di periode pertama dia agak enggan karena harus menimbang-nimbang dukungan politik untuk periode kedua. Tetapi harapan saya tidak terpenuhi dan mungkin keliru atau mungkin saya terlalu tinggi berharap gitu ya. Karena kemudian di periode kedua justru dia Presiden Jokowi justru lebih memilih berkompromi kepada elit politik yang lain. Sehingga kalau kita saksikan misalnya hari-hari ini semua produk undang-undang ini yang marah ini kan yang rakyat semuanya ini kan, buruh, teman-teman LSM gitu ya. Kalau elit ya senang semuanya lah, elit politik senang semuanya gitu ya. Pemilik-pemilik bisnis besar juga happy semuanya gitu ya, karena mereka semua diakomodir gitu kan. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan kita semuanya bahwa periode kedua itu bukan berarti akan lebih baik, bisa juga lebih mundur. Karena apa? Karena saya kira Jokowi harus memperluas, dan misalnya yang kita saksikan, mengapa sih waktu itu Pak Jokowi mengangkat Prabowo jadi Menteri Pertahanan gitu kan? Ada apa dia memperluas koalisinya? Mengapa masih kurang gitu kan partai pendukung pemerintah gitu? Ternyata memang yang kita saksikan bahwa pada periode kedua ketika dia tidak perlu pemilu lagi, ternyata dukungan dari elit lain tuh justru semakin dibutuhkan gitu. Terutama untuk bukan hanya untuk memperlancar berapa kebijakan-kebijakan yang diharapkan, tetapi juga mendukung agenda-agenda politik yang lain. Termasuk kita harus saksikan juga misalnya Pak Jokowi juga sama seperti politisi lain membangun dinasti gitu ya. Itu tidak mungkin tanpa dukungan elit politik yang lain gitu. Ini yang saya kira menjadi catatan kita semuanya, bahwa politisi siapapun yang megang kekuasaan, sebaik apapun orang yang berada di kekuasaan, dia harus terus-menerus dikritik, harus terus-menerus diawasi gitu. Karena toh ya akhirnya bisa, kalau nggak kita awasin akan bisa korupsi gitu. Barangkali mungkin dia tidak melakukan korupsi, tapi kan yang di sekelilingnya juga banyak, kekuatan yang mendukungnya juga semakin besar, dan itu harus diakomodir. Nah, oleh karena itu kemudian kita saksikan bahwa tanpa pengawasan oleh publik, tanpa tanpa kritik yang terus-menerus dari masyarakat, siapapun yang megang kekuasaan akan bisa jatuh ke dalam praktek korupsi. Oke, kalau kita melihat ke depan, Mas, apa yang harus kita perbuat? Apa pendekatan yang bisa kita lakukan dengan beragam tantangan, beragam peluang? Tentu itu di keping yang sama pada dasarnya kan. Ada tantangan, tentu bisa menjadi peluang juga sebenarnya. Apa yang bisa dilakukan oleh publik? Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang saat ini masih setia di isu anti korupsi? Ya, pertama saya kira ini yang perlu, ini kan seiring dengan masa-masa ini kan ada perubahan-perubahan besar gitu ya. Misalnya podcast ini saya kira lama-lama ini mulai menggeser televisi. Talkshow di YouTube ini makin banyak ditonton, mengalahkan beberapa talkshow di televisi gitu. Itu salah satu indikator pergeseran di media massa. Bagaimana perbaikan infrastruktur digital itu membuat masyarakat bisa mengakses informasi yang lebih bervariasi gitu ya, dan informasi tidak bisa dikontrol dan diarahkan oleh satu kekuasaan pun. Oleh karena itu kemudian ini kita berada pada situasi perubahan yang luar biasa. Kemudian yang poin penting berikutnya, saya kira dulu demokrasi ini banyak didukung dan dikawal terutama oleh media-media mainstream. Yang kita saksikan di belakang ini kan media massa cetak ini kan punya peran besar di masa lalu. Jadi kalau baca bukunya Ben Anderson itu negara itu lahir dari mana? Negara lahir dari tulisan, dari koran. Jadi ide bangsa itu muncul dari mana? Ya dari koran, dari cetak gitu. Jadi itu yang ini. Tapi kemudian ide demokrasi kemudian dari mana? Ya dari koran gitu ya. Nah, tetapi hari ini gagasan demokrasi dari mana? Oh, dari YouTube, dari Facebook. Jadi bukan cuma koran lagi gitu. Jadi sepertinya saya nggak tahu persis angkanya. Bisa jadi orang lebih banyak menonton YouTube daripada televisi,
membaca media sosial daripada membaca koran cetak gitu. Jadi ada perubahan besar di media massa. Kemudian hal penting berikutnya adalah misalnya pandemi ini juga mengubah dan berdampak pada kita semua, bukan hanya di Indonesia tapi juga di level global ketika ekonomi semua berhenti gitu ya. Dan kemudian kecenderungan ke arah otoritarianisme itu juga semakin menguat di tengah pandemi karena ya situasi normal mungkin mudah menggalang partisipasi, tapi ketika dalam situasi pandemi situasinya menjadi tidak mudah sama sekali gitu. Nah ini yang saya kira perubahan-perubahan ini akan menjadi faktor eksternal yang akan mempengaruhi upaya kita ke depan untuk memperjuangkan demokrasi dan memberantas korupsi. Tetapi yang perlu saya katakan bahwa saya kembali ke masa lalu tadi. Pada tahun 97, 96 gitu kita nggak berani bayangkan bahwa Soeharto itu jatuh. Kita nggak bisa, saya nggak punya imajinasi bahwa Orde Baru yang sekuat itu bisa runtuh gitu ya. Saya tidak pernah berpikir bahwa tentara yang hadir di mana-mana pada kalau lihat tentara pakai seragam hijau udah gemeter kita. Orang mau demo mikir bisa terkencing-kencing kalau lihat tentara lewat gitu kan. 98 nyata nggak seperti itu gitu kan. Dalam sekejap bisa berubah semuanya gitu. Artinya kesulitan terbesar itu berhasil kita lalui gitu. Nah situasi ini saya kira memang itu tadi ada problem pandemi, kemudian ekonomi jatuh ke dalam resesi, lalu kemudian pemerintahnya mulai membatasi partisipasi, bahkan mungkin cenderung otoriter, beberapa aktivis mulai ditangkapin atau diancam-ancam diperiksa polisi ketika mulai kritis gitu. Tapi ini menurut saya tidak seberapa dibandingkan pada masa Orde Baru. Oleh karena itu kemudian kalau kita berhenti mengkritik pemerintah, berhenti mengkritisi setiap kebijakan pemerintah ya yang mundur bukan kondisinya tapi kita sendiri sebetulnya, karena pada masa itu karena saya mengalaminya lebih berat situasinya gitu. Jadi menurut saya setiap masa, setiap zaman itu punya tantangannya masing-masing. Tiap generasi punya tantangannya masing-masing untuk ditaklukkan. Nah, karena itu kemudian saya kira bagi aktivis, bagi generasi muda, bagi siapapun yang ingin melakukan perubahan, ya ini tantangan di depan kita gitu. Pendahulu-pendahulu kita dulu itu menghadapi situasi yang mungkin jauh lebih berat gitu. Mas Danang, pilih pencegahan atau pilih penindakan? Itu bukan sesuatu yang terpisah gitu. Itu satu paket gitu. Artinya apa? Tanpa penindakan pencegahan tidak akan bisa berjalan. Dan saya menyaksikan ini kalau dulu begitu penindakannya kuat KPK gitu, ketika semua kementerian diundang, menterinya datang semuanya. Tapi hari ini saya nggak yakin kalau KPK undang menterinya datang. Paling syukur kalau datang dirjen, mungkin yang diutus yang dikirim mungkin ASN yang level-level bawah gitu. Karena apa? Karena penindakannya mulai surut gitu ya. Nah, ketika yang dikirim bukan mengambil kebijakan, otomatis eksekusinya akan semakin lambat. Jadi saya kira itu ini ya. Oke. Apa tanggapan Mas Danang soal KPK saat ini? KPK mengalami banyak perubahannya, terutama setelah revisi Undang-Undang KPK. Tetapi sebetulnya bukan cuma revisi itu, tapi sebelumnya juga sudah ada upaya memasukkan komisioner yang lebih dekat dan lebih mengerti, mungkin lebih dekat dan lebih paham dengan kekuasaan gitu. Tetapi yang saya saksikan bahwa KPK ke depan akan semakin sulit gitu ya. Saya kira sulit kita membayangkan KPK saat ini menangkap level menteri gitu ya. Paling yang ditangkap ya PNS biasa atau mungkin ya bupati atau kepala daerah ya di mana gitu yang mungkin kita tidak ini. Jadi artinya korupsi politik relatif. Jadi penegakan hukum masih akan jalan, tetapi level korupsi politik mungkin akan relatif lebih rileks gitu. Artinya KPK nggak sanggup lagi menyentuh ke level itu. Contohnya Harun Masiku yang sampai sekarang aja tidak pernah ketahuan di mana dan KPK tidak berhasil menemukannya gitu. Padahal kasusnya menurut saya tidak terlalu sulit gitu. Jadi ini yang saya kira menjadi ini. Apa harapan Mas Danang untuk KPK Tapi begini, saya melihatnya begini, bahwa persoalan dan tantangan itu selalu ada gitu ya.
Saya mencoba optimis karena saya mengalami masa di mana KPK itu belum ada, gitu ya. Ketika KPK belum ada, kami itu sampai pusing kan. Tiap waktu itu ICW rajin bikin laporan kasus korupsi ya. Kami kirim ke kejaksaan, tidak pernah ada follow up. Kirim ke polisian seperti ngomong ke tembok gitu. Jadi kami baru mengalami, kami laporkan lalu kemudian di follow up itu ketika ada KPK gitu. Dan sekarang kembali gitu situasinya, KPK mungkin masih ada tapi agak surut gitu ya. Artinya apa? Artinya dalam situasi seperti ini masyarakat justru punya peluang untuk berdiri di depan. Artinya untuk memberantas korupsi kita tidak bisa mengandalkan lagi pada KPK. Lalu kepada siapa? Kembali lagi kepada diri kita sendiri semuanya gitu ya. Bagaimana kita mencari jalan, bagaimana kita mencari cara untuk mulai memberantas korupsi gitu ya. Kita tahu bahwa KPK tidak bisa diandalkan lagi, tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar, bukan berarti kemudian ada jalan buntu. Yang praktis, yang saya kira saran praktis yang bisa kita lakukan sekarang ini, ketika kemudian KPK-nya mulai agak surut, artinya praktek investigasi jurnalistik, pembongkaran kasus korupsi, ini bisa dikembangkan lagi gitu ya. Karena saya ngalamin betul itu. Waktu itu ICW bongkar kasus, kami nemukan ada laporan, kami sampaikan KPK, belum kami umumkan ke publik udah ditangkap pelakunya oleh KPK. Jadi peran ICW pada waktu itu bergeser dari pembongkar kasus menjadi komentator KPK gitu ya. Nah sekarang justru saya melihatnya sebagai peluang, artinya tentu tidak mudah, kita harus mencari cara kreatif, mencari cara-cara baru gitu ya. Kalau kami di Transparansi Internasional fokusnya kan lebih pada riset, kemudian membuat rekomendasi kebijakan. Kami harus merumuskan riset-riset terbaru yang lebih nendang lagi gitu ya, yang lebih menohok lagi persoalannya apa. Jadi itu yang saya kira. Nah teman-teman media massa harus makin rajin melakukan jurnalisme investigasi lagi karena peluangnya ya sekarang ini gitu. Kalau dulu berapa tahun lalu kan Tempo, berapa media-media massa sama seperti ICW, komentator KPK memberitakan apa yang dilakukan KPK. Sekarang peluangnya ada di teman-teman jurnalis media mainstream dan jurnalis warga untuk justru berdiri di depan lagi gitu. Mas, bagaimana dengan peran kejaksaan dan kondisi peradilan? Ini kan ada korelasinya juga ya, bahwa belakangan ada juga misalnya publik agak resah melihat putusan-putusan terhadap kasus-kasus korupsi yang di rata-rata terus menurun dan seterusnya. Ya. Apa tanggapan Mas? Ya, ini saya kira ini problem lama gitu. Makanya tadi kemudian saya sampaikan tadi di Corruption Perception Index yang membuat indeks kita rendah itu kan korupsi di peradilan dan korupsi politik. Kalau itu selesaikan, indeks kita mungkin meningkat lebih baik lagi gitu ya. Ini memang persoalan lama gitu. Kita tidak bisa menganalisisnya pada hari-hari ini karena saya sempat berharap dulu sebelum ada KPK dulu ya, sudah di ICW ketika Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur pada waktu itu di saat-saat akhir kekuasaannya dia mengangkat Burhanuddin Lopa, kemudian beliau meninggal misterius gitu ya. Pada tahun-tahun itu gitu ya. Lalu setelah itu kemudian kejaksaan ya bisnis visual. Yang diangkat ini bukan tokoh yang mampu membuat perubahan, tetapi sepertinya tokoh yang lebih memahami politik, mampu menjalin komunikasi politik dengan para politisi, yang artinya kemudian melindungi kepentingan politik yang lebih besar gitu. Ini kemudian problem di kejaksaan kita, dan ini bukan problem hari ini sudah berakar bahkan pada masa tahun 50-an. Ada beberapa studi yang menunjukkan itu. Jadi akarnya dalam dan panjang dalam sejarah kita. Oleh karena itu kemudian kalau kita bicara kejaksaan, ya memang problemnya kejaksaan ini dia tidak independen. Makanya kemudian dibentuk KPK pada waktu itu karena kejaksaan tidak punya cukup independensi untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan para politisi dan pejabat tinggi negara, apalagi yang dekat dengan kekuasaan. Nah ini memang tantangannya. Nah ingat ya, yang ada di KPK, yang nangkap dan menjarakan banyak politisi itu siapa? Jaksa juga loh. Tapi artinya ketika mereka berada di KPK, mereka bisa menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik daripada ketika mereka berada di institusi asalnya.
Kemudian kalau di lembaga peradilan utama, di lembaga kehakiman, ya kita saksikan hari-hari ini banyak putusan kasus korupsi ini juga mulai dikorting-korting, terutama melalui mekanisme PK gitu ya. Mungkin barangkali waktu itu poinnya ketika Hakim Agung terkenal Pak Artijo Alkostar sudah pensiun gitu kan, ketika diganti berikutnya mulai ini. Tapi sebetulnya bukan itu, bukan Pak Artijo Alkostar pensiun, tapi mulai PK itu justru muncul ketika mungkin di periode kedua Jokowi ini, ketika kemudian Jokowi mulai melakukan banyak kompromi dengan elit-elit politik yang lainnya gitu ya. Jadi Jokowi mengangkat Prabowo menjadi Menhan itu implikasinya bukan cuma di politik, tapi juga di lembaga-lembaga negara yang lain, termasuk di lembaga peradilan. Karena kalau kita saksikan yang dapat diskon itu kan yang politisi, yang mereka dekat atau pernah dekat dengan kekuasaan. Nah, kita melihatnya dari konteks itu tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik saat ini. Ketika pemerintahan sekarang memperlebar koalisinya, mulai berkompromi dan mengakomodir berbagai kepentingan lain, termasuk kepentingan sebagian rekan-rekan mereka yang pernah dijebloskan, yang telah dijebloskan KPK ke penjara. Jadi problem mendasarnya adalah lembaga peradilan kita, baik kejaksaan maupun Mahkamah Agung, itu belum sepenuhnya independen dan bebas dari intervensi politik. Oke. Saya masuk ke wajah yang lain. Belakangan kan kita juga berusaha melakukan pembenahan di sektor anti korupsi ini secara sistematis, tidak pada satu sisi yang ansih begitu ya. Tetapi misalnya begini, penguatan kelembagaan. Sekarang kita punya dorongan untuk melakukan semacam ISO 37001, SMAP dan seterusnya. Seberapa positif sebenarnya upaya-upaya tersebut akan mempengaruhi pencegahan korupsi dan seterusnya? Ya, tentu ini upaya yang cukup bagus. Inisiatif pemberantasan korupsi ini tidak mulai dari soal hukum, tidak mulai dari soal penindakan aja, tetapi juga dari pencegahan, dan tidak dari pemerintah, tapi justru dari sektor swasta. Gitu kan, lebih banyak dari sektor swasta ini. ISO 37001 itu, walaupun memang bisa diterapkan pada lembaga pemerintah, lembaga publik, tetapi kan sebagian besar yang menggunakannya kan justru swasta. Artinya apa? Kita menyaksikan bahwa ini meningkatnya akuntabilitas sektor swasta gitu. Kalau dulu akuntabilitas sektor swasta ini kepada pemilik modalnya, perusahaan itu akuntabilitasnya kepada siapa ya? Kepada yang punya uang dan coba kepada ke konsumen. Tapi sekarang kan enggak. ISO 37001 itu kan ke publik yang lebih luas, bukan cuma shareholder, bukan cuma consumer, tapi masyarakat yang lebih luas, bahwa perusahaan ini sudah dikelola dengan baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira munculnya inisiatif seperti ini tidak bisa dilepaskan dari semakin luasnya sebetulnya kesadaran dan juga penerimaan bahwa prinsip-prinsip good governance, pemberantasan korupsi itu bukan cuma di pemerintahan, di swasta pun juga harus melakukan hal yang sama. Karena memang kalau kita saksikan di beberapa kasus korupsi itu kan bukan cuma pejabatnya, kan ada sektor swastanya juga itu kan. Efek itu tenggo lah. Korupsinya itu kalau nggak ada swastanya nggak lengkap gitu kan. Masih dua sisi gitu kan, ada yang menyuap, ada yang diberi suap gitu kan. Ada publiknya, ada swastanya gitu kan. Nah, saya kira ini langkah maju gitu ya. Ini langkah maju. Tetapi tentu kita tidak boleh menaruh harapan yang sangat tinggi gitu, karena pencegahan ini kan prosesnya lama, gradual. Minimal dengan penerapan isu ini ada kesadaran bahwa ternyata ini misalnya pemberian fee segala macam yang di luar ketentuan itu nggak boleh ya. Itu kan mulai diinternalisasi gitu. Kalau dulu sebelumnya ngasih hadiah, ngasih bahkan suap itu hal biasa aja. Sekarang mereka sadar ternyata ada aturan yang mereka susun, ternyata nggak boleh gitu. Jadi ini beda dengan ceramah atau katakanlah kampanye di ruang publik, media massa menulis perusahaan pun juga tidak boleh melakukan korupsi. Ini beda karena ada proses ISO itu kan di internalnya merumuskan bersama-sama. Kita bikin aturan bersama-sama nih, nggak boleh 1, 2, 3 dan direkturnya tanda tangan, komisarisnya tanda tangan, dan kemudian semua karyawan juga harus membacanya kan. Jadi ada internalisasi ke dalam budaya perusahaan. Nah, kemudian yang poin berikutnya adalah bahwa
ini saya kira langkah maju gitu ya, bahwa ke depan ada peningkatan standar bisnis kita gitu ya. Kalau dulu barangkali bisnis kita itu kalau mau untung itu hanya dengan cara-cara seperti itu. Sekarang loh, dengan mengadopsi ini kan mereka melihat bahwa kemajuan atau kemudian keuntungan itu bukan cuma ada cara-cara lama, ada cara-cara baru gitu. Dan penerapan ISO ini saya kira bisa menjadi, mungkin harapan saya menjadi langkah baru bahwa ke depan ini nilai perusahaan itu ditentukan bukan cuma profitnya, tapi juga soal integritasnya ke dalam maupun keluarnya. Oke, topik terakhir Mas Danang. Kita sekarang berada di tengah pandemi. Pada sisi yang lain kita tentu berharap pemanfaatan anggaran negara juga bisa efektif, efisien, pada saat yang bersamaan juga integritas dan pengelolaannya berlangsung dengan baik. Apa opini dan apa harapan Mas Danang terkait dengan ini? Cerita anti korupsi dan juga cerita pandemi. Ya, itu situasinya memang tidak mudah, kita harus akui ya. Pandemi ini kan menghentikan ekonomi gitu ya, sehingga kemudian ketika ekonomi berhenti, realnya itu belanja rumah tangga berhenti kan, orang dibatasi nggak boleh keluar-keluar. Kemudian perusahaan juga nggak mengurangi produksi, jadi nggak ada yang dijual semakin sedikit, bahkan yang diproduksi pun pabriknya juga buruhnya harus dikurangi gitu kan. Ini artinya kan semua berhenti semuanya gitu. Nah, harapannya tentu pada kemudian belanja pemerintah gitu. Nah, oleh karena itu kita melihat pemerintah mengeluarkan berbagai macam program dan mengucurkan berbagai macam skema bantuan yang pada intinya menjaga konsumsi agar kemudian produksinya tetap bergerak walaupun pada taraf yang sangat minimal. Tentu saja dalam situasi ini kita juga tahu bahwa dalam pandemi kemudian yang penting adalah kecepatan bukan ketepatan ya. Jadi supaya uang masuk ke perekonomian sehingga kemudian menjaga daya beli gitu ya. Nah, tentu saja dalam situasi seperti ini praktek korupsi menjadi ancaman. Bahkan sebelum pandemi pun juga korupsi masih menjadi persoalan di Indonesia, apalagi setelah ada pandemi gitu ya. Dan setelah dalam masa pandemi itu kan semua ada relaksasi peraturan, seperti misalnya pengadaan barang dan jasa tidak perlu tender gitu kan, ada persyaratan yang sangat dilonggarkan semuanya gitu. Itu pun juga belanjanya di banyak kementerian juga masih sangat lambat gitu kan. Jadi ini memang tantangannya agak berbeda, agak berbeda. Tetapi saya kira walaupun kemudian memang di Perpu yang disahkan yang nomor 2 2020 kalau saya nggak salah itu kan ada perlindungan bahwa kalau ada indikasi korupsi diselesaikan tidak dituntut secara pidana gitu. Nah, artinya kan kemudian ini membuka peluang untuk korupsi gitu ya. Nah, saya kira dalam situasi seperti ini ke depan kita perlu mengandalkan kepada audit. Bagaimana sebetulnya praktek belanja pemerintah itu dilakukan. Apakah walaupun sudah dilonggarkan kan tetap ada prosedur yang harus dilalui gitu. Misalnya dalam pengadaan memang tidak perlu tender, tetapi kan syarat kontraktor yang ditunjuk itu adalah yang pernah sebelum menjadi kontraktor sebelumnya. Jadi ada syarat-syarat yang kemudian harus dipenuhi. Kemudian yang berikutnya selain itu adalah selain audit, kemudian adalah kita perlu setelah pandemi baru kita bisa evaluasi lagi ya bagaimana korupsi yang terjadi di masa pandemi seperti ini. Barangkali secara hukum tidak bisa loh. Ingat di undang-undang itu, di Perpu itu kan tidak dituntut secara pidana. Tapi kan perdata masih bisa. Artinya apabila ada kerugian negara akan ada gugatan perdata. Masih dimungkinkan dan dibuka untuk gugatan perdata atau cara-cara lain untuk mengembalikan kerugian negara. Jadi sebetulnya masih ada peluang bagi penegakan hukum ke depan. Tentu tidak seperti dalam situasi normal gitu, tetapi tidak itu bukan jalan buntu gitu. Saya kira bukan jalan buntu dan kemudian ketiga saya kira peran masyarakat jadi penting gini. Artinya kalaupun kemudian katakanlah ada kasus korupsi, hukum tidak bisa memberikan sanksi, tentu masyarakat bisa memberikan sanksi. Ingat di dalam demokrasi ini kan pada akhirnya yang dinilai adalah kualitas dan integritas pemimpin. Kalau sebelumnya di masa pandemi seorang pemimpin gagal atau terlibat dalam kasus korupsi ya tentu tidak layak untuk dipromosikan ke jabatan-jabatan berikutnya.
Jaga itu. Luar biasa. Mas Danang, terima kasih atas obrolannya. Banyak sekali yang sudah kita ceritakan. Dan pada kesempatan kali ini, jujur, agak deg-degan saya masuk ke kasus-kasus yang tadi kita bicarakan. Dan kita berharap memang kritik, saran kita bisa menjadi vitamin, menjadi jamu untuk kita semua sebagai bangsa. Dan kita berharap yang terbaik. Dan mudah-mudahan kaderisasi dan regenerasi aktivis anti korupsi juga tidak surut, semakin banyak anak-anak muda yang juga berani bersuara, berani mengemukakan pendapat layaknya Mas Danang. Wajahnya santun teman-teman, tenang, dialektikanya Jawa tetapi lugas juga gitu ya, bikin deg-degan juga. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat yang nonton. Sehat-sehat terus Mas Danang, sukses untuk TI. Mudah-mudahan terus berkiprah untuk kedepannya, dan mudah-mudahan sekali lagi ini bisa bermanfaat untuk netizen yang menyaksikan acara ini. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saat ini, sekali lagi sampai jumpa.